Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, yang maha baik, yang maha indah. Kita tidak bisa mampu memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan kita terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai keadaan. Ketika Allah memberikan kepada kita kelapangan, memberikan kepada kita kesenangan, memberikan kepada kita kebahagiaan, maka kita mengucap alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimus salihat. Pun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdir dalam hidup ini yang pasti baik, namun wujudnya berupa kesempitan, wujudnya berupa rasa sakit, wujudnya berupa luka batin, wujudnya berupa kekecewaan, wujudnya berupa kesedihan, dan apapun saja yang hari-hari ini tidak kita sukai, tidak kita kehendaki, namun iman kita mengucapkan satu kalimat yang Allah senangi. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang menimpa kami saat ini. Demikianlah sikap hidup, juga tindakan hidup seorang Muslim. Semuanya ada dalam kalimat Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita akan dibuatkan istana di surga yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan namanya Baitul Hamdi, rumah yang berisi puja-puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus memuji kepada Allah sampai Allah ridho kepada kita. Kita terus memuji Allah sampai kita ridho terhadap ketentuan Allah. Sebelum dan sesudah peristiwa yang terjadi, keadaan yang menghampiri dan meliputi kita, kita senantiasa berupaya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merasa puas dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merasa senang dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita semua. Karena memang sahabat semua, kalau Anda memiliki pasangan, maka pasangan Anda itu punya dua potensi. Bisa menjadi potensi manfaat, bisa menjadi potensi mudarat. Bisa menjadi jalan kebahagiaan, bisa menjadi jalan kesedihan. Kalau Anda memiliki anak pun sama. Anak akan bisa menjadi wasilah kebahagiaan, atau anak bisa menjadi wasilah kesedihan. Ketika kita bertemu dengan atasan, ketika kita bertemu dengan manusia, jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan itu punya potensi maslahat dan mudarat. Maka setiap pagi dan sore kita semua berzikir kepada Allah dengan kalimat yang disampaikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kita baca 3 kali di waktu pagi dan sore dengan keyakinan, dengan kesadaran bahwa setiap makhluk yang ada di bumi ini, yang kita temui, yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, itu punya potensi mudarat, juga potensi manfaat. Makanya kita mengucapkan doa itu, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, la yadurru, tidak menimbulkan kemudaratan, syai'un, apapun saja di langit yang di bumi. Sahabat semua, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita amat berbahagia tadi, semalam dan juga hari ini.
bahwa ini ada tanggal 12 Rabiul Awal. Kita ketahui bahwa inilah kelahiran Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang kita cintai. Maka sejatinya kalau Anda berbahagia dengan kelahiran orang tua Anda, kalau Anda berbahagia dengan kelahiran anak Anda, kalau teman-teman berbahagia karena kelahiran diri sendiri, maka sesungguhnya tentu dengan iman kita harus lebih berbahagia dengan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW, yang dengannya kita merasakan nikmat iman, kita merasakan nikmat Islam, kita merasakan nikmat ihsan. Nah, maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dilakukan di Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada 60 hari di Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Satu yang sudah sampaikan pekan lalu bahwa kita sudah 6 bulan menuju bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Ramadan menghadirkan kita bertambahnya kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Rabi dalam bahasa Arab artinya musim di mana bunga-bunga bertumbuh bermekaran. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Artinya sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir ini mari kita sama-sama membuat kebaikan-kebaikan yang sudah ada bertambah, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Lalu kita juga menyelami satu makna dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya sendiri. Maka di bulan Rabi Awal, Rabi Akhir, mari kita sama-sama musim semikan. Kita sama-sama musim semikan kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita. Jadi di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, mari kita sama-sama mengingat orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Mengingat guru-guru kita, mengingat teman-teman kita, mengingat orang tua kita, mengingat sahabat-sahabat kita, yang telah Allah takdirkan, izinkan untuk memberikan kebaikan kepada diri kita. Nah, juga di bulan Rabiul Awal ini, mari kita mengenang kebaikan-kebaikan orang-orang sekeliling kita. Kalau Anda memiliki pasangan, istri, maka ingatlah kebaikan-kebaikan istri kita. Istri Anda dalam hal-hal yang paling kecil, paling sederhana, senyumnya, sapaannya, senantiasa memberikan perlakuan yang khusus, senantiasa memberikan perlakuan yang istimewa, memberikan kepada Anda secangkir teh, secangkir kopi, secangkir susu, memberikan kepada Anda bantuan untuk membawakan handuk, menyiapkan pakaian, apapun saja. Maka Rabiul Awal ini Anda mulai menikmati kebaikan-kebaikan yang hadir menyapa Anda setiap hari, sehingga Anda merasa menjadi pribadi yang terberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memiliki suami, memiliki pasangan, tadi Anda ingat kebaikannya sekecil apapun, senyumnya, sapaannya, candanya, segala juga bagaimana upayanya untuk bersungguh-sungguh menjemput nafkah, berupaya untuk memberikan kebahagiaan kepada istri dan juga anaknya. Dan demikianlah sebagaimana laki-laki pada umumnya, laki-laki pandai menyembunyikan kesusahannya, kesedihannya, upaya dan kerja kerasnya di luar untuk kebahagiaan pasangan dan anak-anaknya. Maka berikanlah dukungan, berikanlah sokongan, berikanlah perhatian, berikanlah
kepercayaan kepada pasangan Anda. Itulah Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Jadi Anda punya 60 hari untuk senantiasa merayakan kebaikan-kebaikan yang menghampiri Anda setiap hari. Jadi mulailah menjadi pribadi yang betul-betul merasa diliputi oleh kebaikan Allah yang begitu besar kepada diri kita. Nah, itulah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dan spesial, maka kita semua mudah-mudahan tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, dan selalu bertambah-tambah cinta dan rindunya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita sama-sama kembali membaca sirah nabawiyah di bulan ini, juga kembali mengingat-ingat sejarah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Anda ingat, yang berkesan pada kehidupan Anda, pikiran dan perasaan Anda, dan itu diceritakan dalam obrolan-obrolan dengan orang-orang terdekat dengan Anda. Diobrolkan dengan anak Anda, diobrolkan dengan pasangan Anda, diobrolkan dengan sahabat-sahabat Anda, karena memang pada diri Rasul Muhammad SAW semua intisari kebaikan itu ada pada diri beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada pada Rasul itu teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat yang kekal abadi itu, yang mereka menginginkan kehidupan yang Masya Allah tidak ada penat, tidak ada letih, tidak ada kekecewaan, yaitu kehidupan surgawi, kehidupan di akhirat nanti. Dan juga bagi mereka yang senantiasa berupaya untuk terus mengingat Allah dalam segenap keadaannya, dalam duduk, diam, berdiri, berjalan, semuanya ia lakukan senantiasa ingin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin teman-teman di sini berbagi ya, berbagi cerita tentang apa yang sahabat kenang, apa yang sahabat rasakan, pikirkan terkait dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nih di-share, karena kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dulu yang mau berbagi? Kalau ingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat cerita apa, ingat kisah apa yang menjadi teladan bagi Anda ketika mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Teh Dian, gimana Teh Dian? Ketika mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa dulu nih? Atau yang di samping Teh Dian juga boleh. Kira-kira gimana Teh Dian ketika mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang terasakan? Masya Allah. Kalau yang sebelah saya tweeting nih Ustadz, gak berani ngomong. Nggak berani ngomong tapi ada jubirnya. Kalau Rasulullah yang saya belum bisa tuh mungkin ini ya. Kalau orang feeling tuh kan berapi-api ya Ustadz ya. Oh ya, apinya besar ya. Iya, kepercik dikit. Sumbu Ya, pendek Ustadz. Nah itu kayaknya seperti yang belum bisa. Jadi Teh Ipa tuh apinya besar juga tuh. Gimana? yang belum bisa mungkin karena kelemahan dari seorang feeling yang lumayan sumbu pendek sih. Jadi ingat Rasulullah bagaimana sabar kalau saya di posisi itu, wah nggak bisa gitu tuh kalau orang feeling. Mungkin Gimana tuh seperti itu. secuplik dari kisah Nabi Muhammad SAW terkait dengan feeling itu, kesabaran. Kayak misalnya gini yang ada orang Baduy yang eh, buang air kecil di masjid itu kan. Itu Oh kalau orang feeling ya, nggak bisa tuh. nggak bisa terima ya. Nggak bisa Tiba-tiba ada terima. orang Baduy nyari pojokan Masjid Nabawi yang kecil. Jadi Masjid Nabawi itu kan kecil dan beralaskan ya sesuatu yang sangat sederhana, katakanlah anyaman dari pelepah kurma yang sederhana,
juga dari dindingnya setengah juga sederhana, atapnya juga dari kurma. Jadi begitu sangat sederhana, tiang-tiangnya dari kayu kurma. Tiba-tiba ada orang masuk, boleh jadi kebelet, pipis, nyari tempat yang kira-kira nih nggak terlihat sama orang, kan akhirnya masuk ke satu tempat yang ia tidak ketahui, lalu dilihat ada orang-orang di situ, ya dia nyempil mojok, nah, tiba-tiba kencing gitu kan. Dilihat Rasulullah nih orang dateng, tengok-tengok, nyari tempat, nyari pojokan, akhirnya kencing kan di situ. Persis seperti kalau Anda saksikan, mohon maaf, supir truk, supir mobil di jalan tol itu kan, tiba-tiba berhenti, celangak celinguk, buka pintu mobil, lalu akhirnya kencing di balik pintu mobil kan gitu. Nah ini di satu tempat yang orang Baduy itu memang asing ya, orang baru, tidak dikenal oleh Rasulullah, tidak dikenal oleh sahabat. Itulah manusia. Para sahabat menganggap ini tempat yang memang suci, tempat yang bersih, tempat yang diperuntukkan secara khusus. Dan akhirnya mereka otomatis marah. Jadi seringkali orang itu marah karena persepsinya sendiri. Seringkali orang marah karena perasaan dan pikirannya sendiri. Itu sering banget terjadi. Itulah yang menyebabkan miskomunikasi, yang menyebabkan misjudgment. Kenapa? Karena ketika seseorang mengambil sikap sampai tindakan, itu didasarkan kepada kesimpulan di dalam pikiran dan perasaannya. Kalau tidak apa adanya, kalau tidak jernih, kalau tidak bersih, akhirnya seperti sahabat. Langsung menghunus pedang, menghampiri Baduy itu, dan hendak melukainya. Tapi perhatikan bagaimana Rasulullah SAW yang berhati bersih, berlapang, yang pikiran dan perasaannya senantiasa terpelihara dan terjaga, ada senantiasa dalam keadaan zikir, melihat fenomena itu bukan fenomena sesuatu yang ada dalam pikiran dan perasaan, tapi melihat sesuatu apa adanya, sehingga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah bertanya, kamu siapa, dari mana? Ternyata memang orang ini baru dan nggak tahu. Dan pertanyaan berikutnya ketika memperkenalkan bahwa saya orang Baduy, pertanyaan berikutnya oleh Rasul, kamu tahu nggak tempat ini tempat apa? Oh, saya nggak tahu tempat ini tempat apa. Gitu kan. Dan akhirnya disampaikan, dijelaskan Rasulullah SAW terkait dengan bahwa ini adalah masjid. Karena orang ini terimpresi bahagia di tengah kepungan para sahabat di sekelilingnya dengan wajah yang kurang bersahabat, wajah kesal, wajah marah, wajah ingin mukul, wajah yang ingin menghakimi orang di depan itu, Baduy itu, dan hanya satu orang, Rasul Muhammad SAW, yang bersikap nyaman, tenang posisinya, lalu lantas kembali bertanya, kamu siapa? Gitu kan. Maka Rasul memperkenalkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, memperkenalkan nama bahwa saya Muhammad, saya Nabi dan Rasul. Dan akhirnya orang Baduy ini mengatakan, emang yang di sekeliling kamu ini siapa? Gitu kan. Rasul mengatakan dia sahabat-sahabat saya. Oh. Lalu dia bertanya, kalau saya masuk agama kamu, beriman kepada apa yang kamu bawa, apa yang akan saya dapatkan kelak? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang sederhana. Kalau kamu mengikuti saya, maka kamu masuk surga. Maka orang Baduy itu tertarik untuk masuk surga. Dan dia bertanya, apakah orang-orang ini juga masuk surga bersama kamu? Gitu. Rasul tersenyum, kenapa? Karena menurut orang Baduy ini, orang-orang sekeliling kamu ini kayaknya nggak bakalan masuk surga, nggak layak masuk surga. Dengan wajah yang
menyeramkan dengan wajah yang penuh dengan emosi, kemarahan. Kayaknya sahabat-sahabat kamu ini nggak layak masuk surga. Jadi itulah kisah sederhana bagaimana kalau kita berada dalam keadaan hati yang bersih, dada yang lapang, pikiran yang jernih, perasaan yang terjaga, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tadi ya, misjudgment, mispersepsi, tindakan yang keliru, tindakan yang tidak tepat. Nah, terima kasih Tedian ya, mengingatkan pada satu fragmen yang ada lucunya, ada gitu kan, ada sesuatu yang kalau kita bayangkan pada saat itu terjadi itu memang lucu, menggelikan, atau kok boleh jadi kita pada posisi itu kita pun kesal gitu. Boleh jadi kita pun marah gitu terhadap apa yang dilakukan oleh Baduy itu. Tapi demikianlah Rasul Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada kita semua. Baik, sini ada Teh Ananta. Teh Ananta, apa yang bisa di-share ketika mengingat Nabi Muhammad SAW? Kira-kira fragmen apa yang teringat gitu kan? Assalamualaikum Ustaz. Terdengar nggak suara saya ya? Jelas. Oh jelas. Bisa Dan kok. Yang teringat itu lebih ke akhir-akhir ini sih tentang kesabaran sama keteguhan Nabi Muhammad gitu ya Ustaz. Apalagi ya, kan pindah ke Pekanbaru sekarang kan. oh Itu Pekanbaru, Masya ya, Allah. merantau dan itu nggak di kota gitu Ustaz, udah deket-deket, lebih lebih agak ke kabupatennya gitu kan. Nggak Oh kenal siapa. iya, iya, iya. Pekanbaru tapi di Rumbai gitu, udah deket apa, lebih ke pelosoknya gitu, nggak di Oh iya, kotanya iya. gitu. Jadi Di daerah Rumbai. Baik. di situ tantangannya sih, karena kan rasanya dari kecil sampai besar itu di kota besar gitu ya, sekelilingnya Jabodetabek. Kesini tuh kalau mau kemana-mana jauh dan sulit gitu, apalagi kalau udah malam udah nggak ada kehidupan di sekitar rumah tuh udah nggak ada gitu. Jadi kesabaran itu lebih ditantang lagi gitu kan, apalagi sendiri, nggak ada orang tua juga, ditambah banyak kejadian beberapa bulan lalu kembali ke guguran gitu kan. Jadi keinget cerita Iya. Nabi dan Siti Khadijah tuh berapa kali setelah melahirkan anak-anaknya meninggal gitu. Jadi itu yang lagi benar-benar dibaca kembali, diingat kembali gitu Ustaz. Iya, iya, alhamdulillah. Iya. Orang menyebut Jakarta kota besar. Berarti kalau di Rumbai itu namanya kota lapang. Iya, benar. Cuma di sini banyak Karena itu. iya, karena kota lapang. Anda lihat ke utara lapang, lihat ke timur lapang, ke barat lapang. Itu kota lapang. Yang repot kan datang ke kota yang sempit, gitu kan? Kalau di Jakarta boleh jadi bagi sebagian orang sempit, kota yang sempit katanya kota besar, tetapi tinggal di rumah yang kos-kosan 4x4, 4x3, katanya kota besar, tapi sempit banget nih ruangan saya. Kayak tadi saya ketemu dengan developer rumah, dia mengatakan Pak, kata developer properti di Jakarta ini Jabodetabek rumah itu sertifikatnya dipecah, itu rata-rata pinginnya 60 meter persegi. Jadi buka pintu depan, sudah kelihatan dinding belakangnya, karena 60 meter persegi, naik ke atas. Jarang banget Pak, di Jakarta sekarang yang 70 jarang, yang 80 meter persegi jarang. Oh, apalagi yang di atas 100 jarang banget. Jadi Teh Ananta itu datang ke satu kota yang kotanya lapang itu kan. Jadi Teh Ananta ini cobalah matok-matokin tanah itu kan. Jadi developer properti yang masih lapang gitu kan. Makanya karena lapang, sebagian besar orang itu pinginnya Pulau Rempang gitu kan. Pulau yang luasnya 17 ribuan ya kan.
yang ditinggali oleh penduduknya paling sedikit saja, tapi kok orang kota besar datang ingin menghilangkan yang mereka ngambil tanah yang kecil aja. Padahal tanah yang lainnya masih luas. Tapi itulah ya, kadang penduduk kota besar hatinya tidak besar gitu kan. Ketika datang ke kota-kota yang lapang ya, negeri-negeri yang lapang seperti di Rumbai sana. Ya mudah-mudahan nanti dikaruniai anak yang saleh dan salehah insya Allah. Baik, berikutnya siapa nih? Teifa sama Bang Ajo nih, Bang Ajo. Ya Pak, Pak lagi Ustadz, suami saya mau Udah. ngomong. Ya silakan. Udah diskusi apa nih ketika mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan-jangan ingatnya ketika Rasulullah ngasih tepung ke istri beliau tuh karena rebutan istrinya. Oh, iya ada ya. Enggak itu Silakan, Bang Ustaz. Ajo. Ya, yang saya ingat Munduran. dari Rasulullah itu adalah ya banyak sih Ustadz ya. Cuma salah satunya itu kan tadi kan Rasulullah kan digambarkan hatinya bersih ya Ustadz ya. Iya, betul, betul. Nah, ini Rasulullah ini hatinya kalau menurut saya nih santuy gitu Ya, Rasulullah ini. santuy. Iya. Jadi suatu saat ada pemuda yang datang ke beliau yang bertanya dengan sangat lugunya, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya berzina?" Iya. Ya, cuma Rasulullah kan jawabnya santuy gitu kan ya. Umar udah menghunus pedang aja nih, kurang ajar ini. Tokoh sehebat Rasulullah, tokoh sewibawa Rasulullah, tapi ditanya soal begitu sama anak muda yang masih lugu, yang masih pengen coba-coba dengan dunia baru gitu. Tapi Rasulullah kan nggak memarahi, apalagi sampai bentak segala macam. Rasulullah tetap santuy gitu dengan menjawab, kalau seandainya ibumu dizinahi gimana? Kalau seandainya saudari perempuanmu dizinahi dengan orang lain gimana gitu? Jadi dipikir balik gitu untuk ke pemuda tersebut gitu, sehingga pemuda tersebut menjauhi zina. Begitu, Ustadz. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi pertanyaan orang. Jadi gini, orang tuh dia mengatakan, boleh jadi seseorang menikmati dosa. Dan dosa yang dinikmati oleh pemuda ini adalah zina. Maka karena dia menikmati perbuatan zina ini, maka dalam pikirannya ia berharap kalau ada agama yang dibawa oleh seorang nabi, agama ini membolehkan zina. Membolehkan sesuatu yang ia sukai, yang ia lakukan. Maka ia mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mau masuk agama kamu. Berarti ketika seseorang memiliki ketertarikan kepada Rasulullah, kepada apa yang dibawa Rasulullah, berarti sebenarnya orang ini sudah melangkah satu kaki kepada Islam. Dia sudah punya ketertarikan kepada Islam. Jadi seringkali kita dapatkan orang-orang di sekeliling kita itu sudah suka dengan Islam. Saya seringkali menemukan orang-orang yang misalkan ada perempuan, saya sebenarnya ingin berhijab. Pada saat itu dia tidak berhijab. Lalu pasti kan mengatakan tapi, nah kan ada tapinya tuh. Tapi katakanlah tempat kerja saya tidak membolehkan jilbab, tapi saya nggak punya uang buat beli gamis dan kerudungnya, tapi saya masih banyak dosanya sehingga kayaknya kalau pakai jilbab kayaknya nggak pantas deh. Nah, jadi kan ada orang yang sebenarnya sudah tertarik dengan Islam, satu kakinya sudah di dalam, tetapi dia punya hambatan-hambatan pada dirinya. Termasuk hambatan itu berupa
sesuatu yang dia sukai, atau sesuatu yang memang membuat dia merasa tidak mampu melakukan itu. Nah, disitulah Rasulullah SAW memiliki basiroh, membaca apa yang diinginkan pemuda ini sebenarnya. Maka Rasulullah SAW memberikan trigger, memberikan pemantik, memberikan sudut pandang yang baru kepada pemuda ini. Karena kaitannya bahwa dia dikuasai oleh syahwatnya. Syahwat itu adalah keinginan yang besar, keinginan yang menggebu terhadap sesuatu, itu namanya syahwat. Nah, pemuda ini punya keinginan besar kepada perempuan, kepada lawan jenis. Nah, tentu salah satu yang menjadi syahwat juga dalam kehidupan seorang laki-laki adalah syahwat yang positif terhadap perempuan-perempuan yang pernah ada dalam hidupnya. Yang pertama tentunya ibunya. Maka Rasulullah SAW melawan atau menegasikan syahwat yang negatif dengan syahwat yang positif pada diri pemuda ini. Jadi ketika seorang pemuda ini punya syahwat negatif kepada perempuan yang ia sukai, yang ia zinahi, maka Rasulullah memberikan sudut pandang terhadap syahwat yang positif, yaitu kecintaannya, syahwatnya kepada ibunya. Dia senang dengan ibunya, dia senang dengan perlakuan ibunya, dengan didikan ibunya. Maka disebutkan pula wanita-wanita di sekelilingnya yang ia cintai secara positif. Maka ketika disebutkan bibi kamu, saudari perempuan kamu, ibu kamu, maka disitulah ia bisa membandingkan antara syahwat yang negatif dan syahwat yang positif pada dirinya ini. Dan dia mampu memilih, oh seharusnya kalau ia memiliki keinginan yang besar kepada ibunya, saudara perempuannya, bibinya, kebaikan-kebaikan pada mereka, semestinya juga dia seharusnya mampu memberikan kebaikan-kebaikan yang besar itu kepada wanita yang ia temui dimanapun. Maka Rasulullah SAW memegang dadanya, lalu Rasulullah mendoakannya, maka dengan izin Allah, Allah memberikan cahaya kepada hati pemuda ini, Allah memberikan kesempatannya untuk bertobat dan melihat kekurangan, kesalahan yang pernah ia lakukan. Sehingga setelah pertemuan itu, ketika ditanya lagi oleh para sahabat pemuda itu, apa yang kamu benci lakukan setelah kamu masuk Islam? Maka pemuda ini mengatakan, dulu aku begitu menyenangi, menyukai zina. Namun semenjak masuk Islam, zina adalah perbuatan yang paling aku benci dalam hidup ini. Dia melakukan satu proses, satu sisi transendensi, dia meningkat, mendekat kepada Allah. Satu sisi ia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Ajo, terima kasih bahwa demikian Rasulullah SAW begitu santuy ya tadi ya, begitu tenang, begitu menjalani kehidupan harian. Maka dalam Akademi Hijrah ini saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa jalan hidup yang kita lakukan adalah jalan kehidupan harian sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah SAW itu jenguk rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, datang untuk menemui cucunya Hasan dan Husain. Lalu ketika ditemui, di mana cucuku Hasan dan Husain? Oh, sedang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib bekerja. Di mana, kepada siapa Ali bin Abi Thalib bekerja? Ali bin Abi Thalib bekerja sebagai buruh di satu perkebunan milik Yahudi. Jadi kebun Yahudi, kebun kurma Yahudi mempekerjakan Ali bin Abi Thalib. Setiap hari dibayar
dengan upah harian. Maka Rasulullah SAW mendatangi Ali bin Abi Thalib dan dia melihat cucunya berada di dekat Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW mendekati Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, istirahatlah, mari kita duduk sejenak bersama Hasan dan Husain. Namun Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ya bapakku, tidak ya Rasulullah, aku terikat dengan perjanjian untuk bekerja. Kalau engkau hendak bermain dengan Hasan dan Husain dipersilahkan, tapi aku tetap bekerja. Setelah selesai bekerja, baru kita bisa beristirahat, bercengkrama bersama. Itulah kehidupan harian yang dijalani Rasulullah SAW setiap hari, siang dan malam. Namun kita ketahui bersama, jalan kehidupan harian dilakukan Rasulullah SAW justru memberikan kepada kita begitu banyak teladan. Maka ketika Rasulullah SAW lewat di perkebunan kurma, dia melihat petani kurma sedang naik ke atas kurmanya. Rasulullah SAW bertanya, kamu sedang ngapain dengan bunga kurma itu? Oh, saya sedang mengkawinkan bunga kurma ini. Dan bunga kurma ini ada yang jantan, ada yang betina, dan kami kawinkan. Rasulullah tidak mengetahui itu, dan maka Rasul mengatakan satu hadis yang amat terkenal, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, kalau begitu kalian lebih tahu terkait dengan urusan-urusan dunia dibandingkan aku. Itulah ketawaduan, itulah kejujuran Rasulullah SAW sampai mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan bagaimana mengkawinkan bunga kurma yang jantan dan betina dibandingkan aku. Maka Rasulullah SAW meninggalkan lelaki yang sedang mengkawinkan bunga jantan dan bunga betina pada satu pohon kurma. Jadi kalau kita kembali membuka kisah kehidupan Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan menemukan begitu banyak hikmah, begitu banyak teladan bagi kehidupan kita. Maka sahabat semua, terima kasih jazakumullah atas kehadiran silaturahmi kita pada malam hari yang penuh dengan barokah ini. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan silaturahmi kita senantiasa tetap terjaga, terpelihara, dan kita bisa saling mengirimkan doa. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keistiqomahan di dalam iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih, Dadian. Jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah Ustadz atas kajian hari ini mengingatkan kita bagaimana sahabatnya Rasulullah. Semoga kita bisa meneladani beliau. Silakan bagi sahabat yang ingin bertanya atau ada yang disampaikan lagi. Belum ada ya sepertinya ya. Ada yang ingin disampaikan? Sahabat semua, di bulan setiap kalau ada orang merayakan hari ulang tahun, ya kan, maka para sahabat salafun soleh itu memiliki cara-cara unik untuk memperingati Rasulullah SAW. Boleh jadi Anda punya cara membahagiakan orang-orang sekeliling Anda di tanggal 12 Rabiul Awal ini. Bisa Anda traktir makan ayah ibu Anda traktir makan adik kakak Anda ajak istri Anda keluar, yuk makan. Mau ngapain? Ada sesuatu yang spesial hari ini. Ini adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Yuk kita mari rayakan kelahiran Rasulullah SAW hari ini dengan saling mijit satu sama lain. Bisa seperti itu. Apapun dilakukan. Ini hari yang berbahagia loh, hari kelahiran Rasulullah SAW. Maka kita lakukan dengan cara-cara Anda, cara-cara khas, unik, yang pasti mengingatkan Anda kepada Rasul Muhammad SAW. Terima kasih. Jazakumullah Ustadz. Kalau belum ada, mungkin kita tutup aja Ustadz ya. Udah menjelang. Ya, silakan. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan,
Mungkin kita tutup aja ya. Sebelum kita tutup, Kemudian ada Ustadz nggak? ini dong, boleh nggak? Oh boleh, silakan Teh Mitra. Kemudian Ustadz, jazakallah khairan atas ilmu yang diberikan. Ya, Demitra. Mungkin mau nanya nih Ustadz, sekarang kan apa namanya? Ini tentang ini sih Ustadz, perbedaan mazhab gitu ya. Jadi yang mau ditanyakan gimana menyikapi gitu, gimana menyikapi ada beberapa yang mengatakan misalnya pokoknya ada ini bid'ah ini nggak bid'ah gitu. Dan gimana cara menyikapinya gitu, bahwa perbedaan itu sebenarnya suatu hal yang baik gitu, dan tapi kita nggak baperan gitu lah Ustadz gitu, apalagi Ya, di sisi keluarga gitu, apalagi di sisi keluarga yang misalnya satu militan gitu, militan dakwah gitu ya, maksudnya sosial dakwah bisa ke masyarakat gitu, tapi satu misalnya ya ada yang berbeda lah gitu. Nah, gimana tuh Ustadz, apalagi di keluarga gitu. Jazakumullah khairan Ustadz. baik, terima kasih. Jadi sahabat semua, keimanan seseorang itu terhadap Islam, terhadap syariat Islam, itu akan menghadirkan yang namanya al-wala wal-bara. Al-wala itu kesetiaan terhadap apa-apa yang ia yakini. Al-bara itu adalah dia berlepas diri dari apa-apa yang berseberangan dengan keyakinannya. Itu akan terjadi dalam ranah iman, dalam ranah keyakinan. Silakan Anda kaji agama-agama di dunia. Silakan Anda kaji sekte-sekte di dunia. Silakan Anda kaji kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia. Maka Anda akan temukan sikap al-wala wal-bara. Itu dalam syariat Islam. Sikap al-wala al-bara ini tercermin dari kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu saya bersaksi tiada ilah kecuali Allah. Dari situ kita akan mendapatkan sikap al-wala wal-bara pada setiap muslim yang memiliki iman. Jadi pertama, kalau Anda menemukan ada sahabat Anda, ada kakak-kakak adik Anda, ada orang tua Anda, atau siapapun yang memiliki sikap al-wala wal-bara terhadap keyakinannya, maka Anda mengapresiasinya. Anda berbahagia. Kenapa? Karena orang ini memang sedang menumbuhkan keyakinan pada dirinya. Yang keyakinan itu menimbulkan sikap al-wala wal-bara. Salah satu golongan, misalkan dalam tubuh umat Islam, sikap al-wala wal-bara ini terkait dengan perilaku perbuatan orang lain, kita kenal dengan sebutan bid'ah, kan gitu. Saya tidak suka dengan perilaku ritual dalam konteks Islam seperti ini, karena dalam keyakinannya ini tidak sesuai. Itu sikap awal baru. Kita harus mengapresiasi dia sedang menumbuhkan keyakinannya. Itu yang mesti kita apresiasi. Dan pada yang sama kita juga harus memahami yang kedua, bahwa kita tidak akan diminta hisab, pertanggungjawaban terhadap keyakinan yang ada dalam hati orang lain. Maka Rasulullah SAW pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Rasulullah, isi hati orang-orang kafir itu bukan wilayah kamu. Wilayah keyakinan yang ada pada hati seseorang itu Allah yang akan hisab. Yang kita lakukan adalah tadi
Satu, oh dia sedang menumbuhkan keyakinannya. Yang kedua, oh nggak usah juga kita merasa terganggu, katakanlah terlalu lama, atau bahkan terintimidasi, atau merasa terlecehkan, atau lebih dalam lagi merasa terhinakan ketika ada kalimat-kalimat kamu melakukan tindakan bid'ah misalkan dalam konteks syariat Islam ya. Kenapa? Karena sama sekali itu tidak mengganggu sama sekali keyakinan Anda terhadap pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, apalagi kalau Anda pribadi pun sedang menumbuhkan, mengokohkan keyakinan itu pada diri Anda sendiri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ketika Anda dan kita semua mempelajari kaitannya dengan mazhab itu, maka ketika kita duduk, diskusi, melakukan telaah, maka Anda akan menemukan solusi, jalan keluar terhadap hal itu. Kalau orang-orang yang melakukan itu bersedia untuk diskusi, bersedia untuk melakukan telaah, ujung-ujungnya pasti ada pada kesimpulan bahwa kesimpulan Anda ada di wilayah A, sedangkan kesimpulan kami ada di wilayah B. Dan itu tidak akan bertemu, dan itu menjadi khazanah keilmuan yang ada dalam Islam. Jadi kalau Anda menyukai untuk duduk bersama, melakukan telaah, ujung-ujungnya akhir dari diskusi itu ada pada bahwa memang dia yakin dengan wilayahnya dan Anda pun yakin dengan wilayah Anda. Ujungnya kan seperti itu. Jadi kalau Anda tahu ujungnya sampai ke situ, sama seperti disampaikan oleh Bang Ajo, santuy dan woles aja gitu. Nggak usah merasa terganggu, terusik, atau lebih jauh dari itu terkait dengan perdebatan. Dan itu munculnya tidak saat ini, itu munculnya di zaman Rasul Muhammad SAW pun itu terjadi dalam berbagai peristiwa dan kesempatan. Sampai-sampai masuk kepada wilayah yang lebih besar lagi, wilayah kekuasaan, wilayah politik, sampai kepada ujungnya adalah sampai wilayah pada ancaman kepada orang lain, perilaku intimidasi kepada orang lain, perilaku peperangan terhadap orang lain karena perbedaan keyakinan dalam konteks syariat Islam ini. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita bisa saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bil murad. Terima kasih, Teh Mitra. Ustadz, aku mau tanya boleh nggak? Dengan siapa nih? Elsira, Ustadz. Oh, Elsira. Gimana Teh Elsira? Assalamualaikum, Ustadz. Iya, mau tanya ini, Ustadz, ngomong masalah ulang tahun. Di kantor yang baru ini tuh, teman-teman office-nya tuh aktif banget untuk kalau ada yang ulang tahun. Nah, aku sendiri sih tidak merayakan ulang tahun, maksudnya ya udah gitu, anggap aja hari biasa gitu. Nah terus kalau misalnya ada yang kayak mereka tiba-tiba ngumpul buat ngucapin selamat ulang tahun sama teman, aku suka ikutan gitu. Nah tapi sebenarnya menanggapi masalah ulang tahun sendiri, Ustadz, baiknya gimana ya saya terhadap teman-teman yang tiba-tiba misalnya ingin merayakan ulang tahun itu ke saya atau mengucapkan ke saya gitu, ataupun posisi di mana ketika saya harus ikut merayakan bareng sama teman-teman di ulang tahun salah satu teman misalnya, sikap apa sih yang baik, Ustadz, yang saya lakukan dengan keyakinan bahwa saya tuh ulang tahun untuk tidak terlalu ini. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Teh Elsira, kita harus membedakan apa yang disebut dengan tuntunan agama yang qot'i, yang jelas, dengan peristiwa budaya. Peristiwa budaya ini
sangat dinamis, sangat luas, sangat lapang. Sama seperti misalkan seseorang bahagia betul ketika suatu saat misalkan Teh Iva mencatat pertemuan dengan Bang Ajo misalkan. Itu kan peristiwa budaya. Boleh jadi sekarang lupa atau masih ingat itu. Jangan-jangan udah Selalu lupa ingat, ya. Ustaz. Selalu Ah, ingat ya. misalkan ada peristiwa, wow saya kenang, saya bahagia banget ketemu dengan suami saya tahu tanggalnya, waktunya. Dan setiap kali ketemu dengan momentum itu, waktu, tempat, ruang, maka dia rayakan. Itu peristiwa budaya, peristiwa ekspresi kemanusiaan. Dan itu sangat luas, sangat dinamis, sangat banyak, unlimited. Peristiwa-peristiwa seperti itu dalam kehidupan seseorang. Termasuk peristiwa ulang tahun, itu peristiwa budaya. Peristiwa budaya, yang namanya budaya, peristiwa kemanusiaan. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Gitu kan. Dan misalkan di Persia ada namanya Haurus. Haurus itu panen raya di musim semi dan mereka berbahagia, bikin kegiatan, bikin acara, bikin perayaan. Dan itu oleh para ulama ya dibiarkan. Kenapa? Karena mereka sedang berbahagia ketika mendapatkan panen raya gitu. Saling berbagi, berkumpul. Itu peristiwa budaya dan ulang tahun itu peristiwa budaya. Peristiwa budaya antar manusia. Anda boleh memilih untuk tidak menjadikan itu heboh, itu kan, melibatkan banyak orang. Anda bisa melakukannya seperti Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW bukan ulang tahun, ulang pekan. Maka Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau puasa? Karena hari ini adalah hari kelahiranku, hari Senin. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah, karena dilakukan oleh seorang nabi, itu jadi tindakan hukum agama. Jadi dalil. Kenapa? Karena dilakukan Rasulullah SAW. Tapi pada sisi lain, Rasulullah puasa di hari Senin itu peristiwa budaya. Karena Rasulullah SAW memperingati hari lahir beliau di hari Senin. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita bedakan. Antara syariat agama yang tuntunannya qot'i dan jelas, dan juga antara peristiwa budaya. Dan peristiwa budaya itu banyak banget ragamnya. Dan itulah salah satu kehebatan, keunggulan manusia ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangat-sangat dinamis manusia itu. Kalau Anda punya kucing, peristiwa budayanya sudah Anda taker kan? Kucing itu waktu kecil gayanya gini. Kalau udah remaja seperti ini gayanya. Kalau sudah tua, sudah kenal kucing betina, kucing laki-laki gayanya kayak gini. Itu peristiwa budaya kucing udah bisa Anda taker gitu. Tapi kalau manusia beda, sangat dinamis. Sehingga peristiwa-peristiwanya luar biasa banyak. Makanya kita punya kaidah-kaidah hukum yang disebut dengan usul fikih. Untuk bisa mengukur apakah budaya-budaya ini selaras dengan pokok-pokok fikih dalam Islam atau tidak. Maka dikaji dalam konteks usul fikih gitu. Terima kasih, jazakumullah ta'asira. Jadi kalau ada yang ulang tahun, ada kuenya, boleh dikirim ke Asli ya. Iya Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah. Sahabat semuanya udah bertanya, mungkin karena udah jam 9 lewat, kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Untuk kali ini Insyaallah, terima kasih. kita tutup dulu. Tapi sebelum ditutup, silakan buka kamera, kita akan screenshot untuk keadaan hari ini. Buka kameranya dulu ya. 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai. Terima kasih kehadirannya. Insya Allah semoga kita bisa mengambil hikmah dari kajian hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Amin. Jazakumullah Ustaz. Jazakumullah Ustaz dan Jazakumullah sahabat khair, semuanya. Ustaz. Ustaz, sehat-sehat. Teman-teman juga. Amin, amin. Ustaz lagi di mana, Ustaz? Ini lagi sama Teh Neneng, sama Umi, Oh, sama Masya Allah. silaturahim ke Ibu di Bogor. Oh, Oh, Teh Nenengnya live dong kalau gitu di situ ya. Pantas tidak ada di sini nih Teh Neneng. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.